Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Ya, kembali lagi di acara Mutiara Hikmah. Kali ini saya Arif dari J11. Saya ditemani di sini oleh Mr. Firman. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam. Apa kabar Mr. Firman? Alhamdulillah baik nih hari ini. Nah, jadi ini kita udah bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih untuk ngabuburit nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dari seputar kayak kalangan anak muda nih. Contohnya misalnya seperti tidur nih, Sir. Nah, jadi nih tidur ini kan banyak yang bilang kalau sebenarnya itu malah mendapatkan pahala bicara tentang tidur. Kayak orang tidur malah dapat pahala. Terus tapi akhir ini Arik ada dengar juga kalau tidur itu sebenarnya itu hadis palsu sebenarnya. Gimana Caca? Itu hadis mana? Oke, kita jelaskan, kita dengarkan dulu hadisnya. Hadisnya berisi seperti ini. Niyamu sho'imin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah. Itu hadisnya. Itu hadisnya. Nah, sekarang kita cek dulu, cross check. Kalau tidur itu kita tidak melakukan amalan apa-apa, di mana letak ibadahnya? Ya, sedangkan yang namanya ibadah itu harus berbentuk aktivitas. Ya, seperti sholat, ada aktivitasnya, maka ada nilai ibadah. Kemudian kita misalkan memberi, membantu, menolong orang lain, itu ada aktivitasnya, sehingga bisa dikategorikan berupa ibadah. Nah, sedangkan tidur tadi tidak ada amalannya. Nah, di sinilah orang-orang banyak yang terjebak yang namanya hadis palsu. Jadi sudah cukup kita buktikan bahwa hadis ini adalah hadis palsu karena bertentangan dengan esensi daripada aktivitas ibadah itu sendiri. Jadi itu sebenarnya hadis palsu tuh, Sir. Hadis palsu. Tapi kan orang juga bukan cuma tidur nih. Kebanyakan anak muda malah sekarang, apalagi udah ada handphone sekarang, jadi mereka lebih menghabiskan waktu dengan melihat sosial media daripada untuk beraktivitas keluar. Itu gimana, Sir? Oke, beraktivitas keluar boleh selama kegiatannya bermanfaat. Nah, yang bermasalah adalah kalau misalkan kebanyakan orang malah justru diam di rumah, ya tiduran, malas-malasan gitu ya. Iya. Arik pernah dengar kalau katanya di bulan puasa itu atau di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Iya, dibelenggu. Nah, anehnya kenapa masih banyak orang yang malas? Padahal ciri atau sifat malas ini adalah sifatnya setan. Kan setan kan selalu mengarahkan atau mengajak kepada orang-orang untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi malas ini bagian daripada sifat setan. Oh, malas ini bagian dari sifat setan. Nah, terus nih, abis mereka ada nggak aktivitas yang harusnya mereka lakukan? Karena puasa ini kan menahan lapar, haus gitu. Kadang kalau beraktivitas di luar itu buat mereka capek gitu. Jadi mereka milih untuk tetap di rumah. Aktivitas apa sih? Oke, pertama tadi kita kaji dulu nih, agar orang-orang terhindar dari rasa malas. Tadi ya, pertama, misalkan bacakan dulu hadisnya. Idza ja'a Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihats abwabal jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Ini adalah bentuk motivasi yang Allah berikan kepada kita agar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Oh, jadi Allah Kenapa menyuruh kita untuk aktivitas gitu? Betul. Kenapa pintu surga dibuka? Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan datang, banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki amalnya. Yang awalnya biasa sholat fardu saja, sehingga mereka akhirnya mengerjakan sholat yang sunnah. Orang yang biasanya tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka akhirnya beres sholat yang wajibnya, dia mendirikan yang rawatibnya. Bahkan kalau di bulan Ramadan kan ada sholat yang spesial yang tidak ada di bulan yang lain. Sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini juga termasuk bagian daripada sholat sunnah yang bisa kita tingkatkan, ya, sehingga dengan tarawih yang kita kerjakan ini menambah nilai amalan pahala. Makanya di situ digambarkan dalam hadis, idza ja'a Ramadan futihats abwabal jannah. Pintu surga itu serasa dibuka. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi sebenarnya puasa itu bukan cuma sekedar nahan haus ya. Jadi sebenarnya puasa itu buat kita, buat memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, di poin kedua juga waguliqat abwaban nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Oh. Kenapa pintu neraka seakan-akan ditutup? Di sini ada gambaran bahwa ada orang-orang yang dulunya sering bermaksiat, ketika masuk bulan Ramadan akhirnya dia tahan, dia stop. Orang yang biasa temperamen, suka marah, ya ketika Ramadan dia tahan Ramadannya. Ketika ditanya, kenapa kamu hari ini nggak marah? Padahal biasanya kamu suka marah-marah. Nanti saya nunggu azan maghrib. Gitu. Oh. Nah, jadi sering banget orang yang berusaha menahan marah sehingga nunggu azan maghrib. Kenapa? Karena dia tidak mau mengurangi pahala puasanya. Gitu. Ngomong-ngomong soal aktivitas nih, Sir. Kita biasa nih di bulan Ramadan nih ada aktivitas yang lagi ngetren banget nih. Ya, biasa bukber ya. Bukber. Ada yang ngajak dari alumni, teman-teman lama,
dari keluarga gitu. Nah, sebenarnya bukber ini boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam? Oke, bukber ya. Kalau kita kaji esensi bukber. Bukber itu kan buka bersama. Iya. Sebelumnya Arif pernah punya pengalaman bukber? Punya Sering malah ya. Nah, jadi biasanya nih kalau kita bukber, kita duduk, kita kumpul, kita paling banyaknya dominannya ngobrol. Iya. Beres ngobrol, azan berkumandang, makan. Iya. Beres makan, lanjut ngobrol lagi. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang kita suka lupa tuh. Waktunya sholat datang, waktu maghrib terlewat. Bahkan sampai waktu isya terlewat. Tarawih nggak bisa jamaah juga kadang-kadang, ya kan? Banyak kan tarawih telat sih, Ter. Nah, padahal ada esensi yang utama ketika bukber. Silaturahmi. Ya, silaturahmi karena bersamanya, betul, jamaah. Tapi ketika bukber itu kan kita membaca doa ketika berbuka puasa. Doanya itu zahaba dzama'u, telah hilang rasa dahaga. Kenapa? Karena udah minum, seger dong. Waqtalatil uruku, telah basah kerongkongan. Yang awal kering, misalkan sore-sore ya udah kering banget itu ya. Apalagi capek habis olahraga gitu, capek. Nah, ketika berbuka puasa itu hilang semua. Dahaganya bersih, dahaganya kembali basah lagi. Yang awalnya dahaga haus kering jadi basah, jadi adem. Nah, terakhir wasabbatil ajruhu insyaallah, dan telah ditetapkan atas keutamaan atau ganjaran pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Padahal ketika sudah hausnya hilang, ya, ketika sudah basah kerongkongannya, Allah tuh menanti, Allah menunggu doa apa yang kau panjatkan. Tapi karena kadang-kadang setan langsung masuk nih ke mata, itu kolak enak banget. Akhirnya apa? Makan. Wah, maka habis itu fried chicken enak banget. Dihabisin dulu. Dihabisin. Itu sop buah enak. Habis. Ya kan? Iya. Nah, ini yang sering dilupakan. Esensi bukber itu adalah baik sekali karena dilakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, nanti ketika mungkin nanti Arif bukber lagi, pimpin doa ya. Pimpin doa di antara teman-teman Arif ya, agar tidak ketinggalan dan tidak terlewat. Karena Allah menunggu doa ini dan pasti dikabulkan. Urkuni fastajib lakum. Jadi itu bukber sebenarnya boleh, asal jangan lupa ibadah gitu ya. Ibadah, dan doanya itu penting banget. Doanya juga. Terus ngomong-ngomong soal ibadah nih, Sir, ada satu ibadah lagi yang sering terlewatkan, di ibadah ngaji, Sir. Nah, ibadah ngaji ini kadang-kadang malas juga sih. Kadang-kadang malas. Oke, mungkin karena belum dapat motivasinya kali ya. Iya. Oke, di sini Mr. Man sedikit mau membukakan kenapa sih kalau kita harus ngaji? Ya, kenapa kita harus membiasakan ngaji apalagi di bulan Ramadan? Dan ingat trik, kalau ngaji di bulan Ramadan itu nggak sendirian. Hampir semuanya ngaji. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu ya kualitas amalan dari ngaji ini. Ya, tadarus ya, membaca Al-Qur'an ini pahalanya luar biasa. Ketika kita baca satu hurufnya itu bernilai 10. Ya, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Itu dari biasa. Hari biasa. Alif lam mim itu tidak dikatakan tidak dikatakan satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu lagi, 2 kan. Terus jadinya alif lam mim itu 30. 30, betul, 3 kali 10. Nah, bayangkan kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, ini Allah limpahkan sampai 70 kali, bahkan bisa lebih, karena Allah yang memberikan penilaian. 70 itu satu kata, satu huruf maksudnya. Satu huruf, betul. Berarti kalau kita alif lam mim itu 70 dikali 3. 70 dikali 3. Ya, sampai 70 dikali 10 ya kan. 70 dikali 10 itu luar biasa. Berarti kalau 2100 kebaikan. Satu halaman itu bisa wah banyak banget ya. Udah berapa huruf yang dibaca, ya berapa kata, ya berapa pahala. Jadi sangat sayang kalau orang ketika berpuasa dia meninggalkan ibadah haji ini. Ya, kan banyak waktu kita bisa ngaji. Beres subuh kita bisa isi dengan ngaji daripada tadi yang tidur itu ya. Iya, tidur. Orang yang mengatakan tidur bernilai ibadah, daripada itu ajak ngaji, ngajak ngaji gitu biar nambah nilai pahala. Puasanya nggak sia-sia juga. Betul. Nah, jadi sayang banget kalau orang udah puasa Ramadan tapi meninggalkan haji. Nah, terus ada lagi nih, Sir, tentang puasa. Ini banyak teman-teman yang belum tahu tentang puasa, yang membatalkan puasa. Nah, ada nggak hal-hal yang dapat membatalkan puasa nih, Sir? Oke, kalau yang paling umum kan masuknya sesuatu ya dari itu semua orang mulut. Oke, itu biasanya ya. Kemudian juga hal-hal yang lain itu sudah banyak lah kalau kita cari di di YouTube, di Google dan lain-lain. Nah, ini kita akan bahas hal yang
mengurangi kadar nilai pahala, kadar nilai pahala daripada kualitas puasa kita. Ya, jadi banyak hal-hal ketika kita mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas bukan hanya di bulan puasa, tapi di luar puasa juga Allah makruhkan. Nah, itu akan mengurangi kadar nilai pahala kita. Apa salah satu itu? Salah satunya misalkan kita tidak menggiatkan atau kita mengisi kegiatan puasa kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tadi tuh baik lagi tuh tesan, iya, tiduran. Emang hukumnya tidur boleh, malas-malesan sih kalau secukupnya bisa boleh gitu ya. Apalagi kalau malas-malesannya kepada hal-hal yang negatif. Saya mah males kalau berbohong gitu. Pada hal-hal negatif, males itu boleh. Tapi kalau malesnya ditempatkan pada tempat yang tepat. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau males-malesan itu boleh, tapi asal dari tempat yang tepat. Gitu. Ini udah di penghujung acara nih, Oke. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih? Oke, pesan-pesannya buat teman-teman yang nyimak, sebentar lagi kan kita mau berbuka puasa. Jangan lupa doa, karena Allah sangat menunggu doa yang akan kita panjatkan setelah kita membatalkan puasa kita. Ya, jadi jangan lupa berdoa. Jadi sebelum melihat kolak gitu ya, tahan dulu ya, tahan diri dari godaan setan ya. Karena setan selalu masuk tuh ke mata kita. Ngelihat es kelapa itu seger banget, tahan dulu. Nah, doa dulu teman-teman. Nah, kemudian jangan bolong-bolong sholat tarawihnya, karena sholat ini hanya datang di bulan Ramadan. Ya, berapa rakaat Rik sholat tarawih kalau di rumah Ari? Kalau di rumah sih 11 sih. Sama witir. Oke. Boleh 11 boleh, 23 pun boleh, karena memang ini ada dalilnya dan ada kaitannya. Jadi memang awalnya itu 11 rakaat, tapi dengan surat yang panjang-panjang. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab, Umar ingin memangkas lamanya waktu berdiri agar jamaahnya tidak kelamaan berdiri dan kakinya tidak pegal, maka dibagi itu, dipotong dari 2 1 ya. 2 dikali 5 kan 10 ya. Iya. Nah, dikalikan 2 kali. Jadi 20 ditambah 3 yang tadi. Satunya dibagi lagi 3 menjadi 23 rakaat. Oke, itu. Jadi berdirinya gak kelamaan. Jadi insya Allah ketika kita mengerjakan sholat tarawih ini, Allah melipatkan juga nilai kualitas pahala kita di bulan Ramadan ini. Tuh. Terima kasih Mister. Kita udah banyak ngobrol ini dari tentang tidur, males-malesan, bukber juga makasih atas waktunya, Sir. Kita udah di penghujung acara ini. Buat teman-teman jangan lupa, kita masih ada beberapa episode lagi. Mungkin episode ini untuk episode ini terakhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.